Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini ya hari Senin ya, kita lagi siap-siap ya, karena besok kita akan mulai melakukan perjalanan touring yang merupakan salah satu bagian dari boleh dibilang perjalanan launching dari Honda CB150X. Mulai dari soft launching dulu di Gias 2021, lanjut ke grand launching ya, grand launchingnya, dan juga sesi test ride waktu itu di lapangan SRC ya, safety riding course-nya Astra Honda Motor yang di Delta Mas. Waktu itu kita udah mulai merasakan tuh bagaimana performa dari Honda CB150X dan perubahan-perubahan apa. Teman-teman sekalian mesti cek tuh di vlog saya. Waktu itu saya menerangkan dengan cukup, boleh bilang cukup antusias waktu itu ya. Ternyata memang Honda CB150X itu memiliki beberapa perubahan baik settingan di mesin gitu ya, terus habis itu settingan fisik dan teknis di suspensi, dan perubahan dari feel yang sekarang lebih ke rear end bila dibandingkan dengan CB150R Streetfire yang, dan juga Honda CBR 150R yang berada di front gitu ya, dan beberapa hal-hal lain gitu ya yang boleh dibilang memang cukup unik dan membuat motor ini tuh memang sebenarnya tuh didesain khusus ya untuk melakukan perjalanan adventure touring. Nah, sekarang kita mau kembali ya merasakan gitu ya, seperti apa sih sebenarnya feel riding Honda CB150X ya di boleh dibilang jalanan kontur yang lebih natural lagi bila dibandingkan dengan di safety riding course-nya Honda di Delta Mas, yaitu kita lakukan di jalan umum yang merupakan kalau menurut saya adalah jalur ya San Mori-nya anak-anak Bandung gitu ya. Dan kita akan melakukan selat panjang 90 km di Bandung, teman-teman sekalian. Dan kita akan pakai itu, boleh dibilang treknya tuh muter, teman-teman sekalian, muter di daerah Bandung, mulai dari SRC-nya main dealer Honda di Bandung, Daya DAM, Daya Adira Motora ya, di daerah Ciberem. Lalu kita berangkat menuju daerah Ujung Berung, itu melalui jalanan perkotaan gitu ya. Lalu kita mencoba naik ke atas ke arah Maribaya. Kemarin kita sudah ke Maribaya ya, daerahnya sejuk gitu ya, udah agak sedikit naik ke atas dekat Lembang. Lalu setelah dari Maribaya kita berangkat menuju ke tempat yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu kita akan summit attack, teman-teman sekalian. Summit attack kemana? Kita akan summit attack ke puncak atau top of the mountain dari Gunung Tangkuban Perahu. Kita akan lihat lagi di sana kawah dari Gunung Tangkuban Perahu. Setelah itu kita turun kembali ya ke sebuah apa ya, range apa gitu ya, tempat pit stop untuk Isoma. Setelah itu kita turun menuju titik awal, yaitu di SRC Daya Adicipta Motora ya, di daerah Ciberem, itu melalui jalur yang sedikit berbeda, yaitu daerah mana gitu ya, kalau nggak salah sih sejalur dengan jalur turun ya dari Lembang ke Bandung gitu ya, cuman agak sedikit ke arah utaranya gitu ya. Saya sendiri kurang paham, cuman udah pernah sih beberapa, dan jalur itu tuh jauh lebih sepi sih biasanya itu ya, Parongpong apa kalau nggak salah kayak gitu. Dan teman-teman sekalian, menjelang touring tersebut Astra Honda Motor nge-provide kita nih para blogger, para media, para vlogger, dan juga komunitas nanti yang ikut peserta dengan beberapa riding gears. Teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu beberapa riding gears yang di-provide oleh Astra Honda Motor untuk perjalanan touring ini. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Saya gelar ya semuanya nih. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang pertama itu ada helm. Yes, ini adalah helm ADV ya, benar-benar adventure ya. Secara umum mirip dengan helm full face adventure yang dipakai pada saat touring di Lombok dan touring Honda ADV sebelumnya gitu lah teman-teman sekalian. Di vlog sebelumnya kita udah bahas ya mengenai helm ini ya. Basically ini adalah helm KYT ya. Helm KYT yang di rebranding Honda menggunakan warna dog gabungan antara hitam, merah, dan abu-abu dengan desain yang boleh dibilang grafisnya baru. Ada sedikit detail camouflage di sini teman-teman sekalian. Ini keren banget ya. Sudah pakai double D-ring dan segala macam. Nah, ini boleh dibilang helm yang menurut saya sih cukup value banget nih untuk touring gitu ya. Terus habis itu teman-teman sekalian, yang mungkin juga teman-teman sekalian nggak nggak bosan-bosan yang lihat jaket ini, karena jaket ini bilang keren banget sih.
Ini adalah jaket yang dipakai untuk touring dan merupakan salah satu bagian dari Honda Gunung Apparels. Ya, full protector di bagian tangan gitu ya. Teman-teman bisa tambahin di daerah dada dan juga daerah belakang. Ini adem gitu ya, menggunakan banyak kancing. Terus habis itu di bagian atas ada kayak grafis camouflage juga gitu lah teman-teman sekalian. Terus habis itu Senang Honda Motor juga meng-provide kita tuh kayak sling bag. Sling bag ini bekerja sama dengan vendor mereka yaitu Calibre. Ya, merek yang teman-teman sekalian pasti udah banyak tahu gitu ya. Terus dalamnya tuh kalau kita lihat tuh ada kayak beberapa peralatan kayak ini ya, buat kepala ya, kayak kupluk kayak gitu. Terus beberapa apa namanya? Ini lebih kayak untuk lebih alat kesehatan ya. Untuk proteksi dan juga ada air minum dan segala macem. Ini keren ya. Dan ini tuh akan dimiliki ya oleh semua peserta touring ya yang di-provide oleh Senang Honda Motor. Lalu itu kita bisa lihat di sini Honda juga ngasih kita satu paket glove ya. Glove ini juga dari Calibre ya. Nggak ada protektornya, cuman dia lembut banget nih ya, menggunakan kayak kulit kayak gitu. Two color ya, ada 2 warna, ada hitam, ada putihnya juga di sini. Saya nggak tahu nih harganya berapa ya kalau beli ya. Wah, ini ada harganya nih, 365.000. Wish, 365.000 nih, mantap juga ya. Ini kayaknya kalau ini tidak termasuk dari Honda Gunung Apparel ya, tidak di branding Honda nih, tapi ini jenisnya Calibre. Dan ini juga kayaknya empuk nih ya, enak nih ya buat touring kayak gitu teman-teman sekalian. Oke, kita akan lihat sini. Saya sendiri akan pakai ukuran L di sini. Jadi ini kalau menurut saya sih cukup impresif ya, dikasih berbagai macam apparel yang siap touring banget gitu ya. Saya besok juga akan pakai apparel sendiri ya, berupa kayak pants atau celana panjang khusus touring, lalu pakai sepatu Jebaduyut seperti biasa kemarin waktu tes gitu ya. Sepatu kulit juga, mudah-mudahan bisa pas juga nanti pada saat untuk touring gitu loh teman-teman sekalian. Perjalanannya cukup, boleh dibilang sih pendek, cuman diharapkan memang perjalanannya itu cukup bisa memberikan gambaran. Saya sendiri sepertinya akan mencoba melihat seperti apa konsumsi bahan bakarnya ya selama perjalanan touring tersebut. Terus habis itu mudah-mudahan kalau bisa juga nanti kita bisa lihat berapa pada saat naik, pada saat turun, mudah-mudahan kayak gitu ya, bisa di breakdown konsumsi bahan bakar pada saat perjalanan di perkotaan, terus habis itu pada saat naik ke atas bukit di Maribaya, terus habis itu naik atas banget, terus pada saat turun kayak gimana dari puncak Tangkuban Perahu ke bawah, dan juga terakhir turun melalui Parongpong. Kita akan lihat nanti parsial konsumsi bahan bakarnya dan juga secara total berapa kira-kira konsumsi bahan bakar dari Honda CB 150X, dan juga yang pasti performa dan feel-nya pada saat dipakai untuk touring. Saya sendiri kepo, teman-teman juga pasti kepo untuk melihat seperti apa hasil pengetesan kali ini. Itu aja, sampai jumpa besok. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat selalu. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.